Sengaja saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa ada sedikit pengetahuan tentang kuantitatif. Perbandingan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita masuk dalam ini. Oke. Saya tidak tahu bisa Bapak Ibu lihat nggak ya? Saya juga kasihan sama Bapak Ibu kalau tidak bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Oke, sorry. Paradigma kualitatif mengajukan penggunaan metode kualitatif. Paradigma kuantitatif mengajukan penggunaan metode kuantitatif. Fenomenologisme dan dikaitkan dengan pemahaman perilaku manusia dari frame of reference atau aktor itu sendiri. Jadi apa itu fenomenologis? Tadi malam sudah kita bahas. Apa itu persoalan yang ada di lapangan? Sama sebenarnya, sama-sama mereka memiliki persoalan di lapangan. Sama-sama mereka memiliki gejala. Tapi pertanyaannya di kuantitatif itu, logika positivisme melihat fakta atau kausal fenomena sosial dengan sedikit melihat bagi pernyataan subjektif individu-individu. Nah, jadi persoalan kualitatif dia melihat mengapa salah satu organisasi ini tidak melakukan ini. Ada apa dengan organisasi ini? Padahal organisasi ini sangat mumpuni sekali dalam organisasi. Kenapa dia tidak melakukan ini? Jadi ada fenomena di sana yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari organisasi itu. Nah, sehingga seorang peneliti kualitatif dia mencoba melihat apa fenomena di dalam organisasi itu. Dia coba menggali informasi itu. Lalu paradigma kualitatif itu adalah selalu dia mengatakan, selalu mengarahkan kepada observasi tidak terkontrol dan naturalistik. Sedangkan pandangan daripada kuantitatif adalah pengukuran terkontrol dan menonjol. Nah ini. Jadi yang satu tidak terkontrol, yang satu terkontrol. Dengan kalau penelitian kualitatif itu subjektifnya. Sedangkan penelitian kuantitatif objektif. Ya. Jadi di sini bedanya. Memang kita tidak boleh ada namanya. Memang dia melihat secara subjektif, kualitatif ini memang di sini dia melihat masalah itu secara pandangannya dulu. Tapi kalau kuantitatif itu dia buktikan dulu secara objektif apakah benar atau tidak. Lalu paradigma kualitatif selanjutnya adalah dekat dengan data. Data merupakan pandangan yang urgent. Ini adalah sangat mengharapkan data. Data itu sangat penting bagi dia untuk melihat setiap persoalan yang ada di lapangan. Sekalipun dari atas tadi, yang kalau kita lihat di sana, dia tidak terkontrol memang. Sedangkan paradigma kuantitatif itu jauh dari data-data. Memang di dalam kuantitatif selalu kita kasih wawancara. Tapi ada juga mengatakan, tak usah kasih wawancara, nanti kan sudah bagi di angket. Tapi saya juga berpikir bagaimana kuantitatif itu memulai bekerja kalau dia tidak ada kegelisahan juga. Pasti kenapa kita melakukan penelitian kuantitatif pasti diawali dengan suatu permasalahan.
Nah, ternyata kuantitatif ini jauh dari data-data, ya, jauh dari data-data. Jadi dia buat dulu, baru dia tes. Dia buat dulu kajian, baru dia tes di lapangan. Ya, ini pandangan daripada paradigma kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar ini antara dua ini sudah jelas. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Apakah dua-duanya bisa kita gunakan? Silakan Bapak Ibu gunakan itu, namanya mixed method. Jadi ada kualitatifnya, kajiannya, lalu pengujiannya adalah kuantitatif. Jadi ada istilah penelitian itu namanya explanatory, confirmatory. Ya, jadi ada judul-judul tesis atau disertasi namanya explanatory dan confirmatory. Pengajaran Tuhan Yesus terhadap bla 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 bla. Jadi diekspos dulu, lalu pengajaran Tuhan Yesus itu dikonfirmasi kepada objek. Apakah kajian pengajaran Tuhan Yesus itu sudah pernah dilakukan dan dipahami atau tidak? Jadi ada itu asumsinya dulu, itu paradigmanya. Nah, karena penelitian kuantitatif itu Bapak Ibu judulnya pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada beberapa ini. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan umum, tujuan penelitian maksudnya, lalu manfaat penelitian. Lalu dalam dua ada landasan teori atau kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Maka Bapak Ibu, kalau ini rumusan masalahnya, contohnya ya saya kasih begitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan kuantitatif, kalau rumusan masalahnya itu tidak sesuai dengan hipotesis, maka akan nanti hasilnya tidak sesuai. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau mengambil metodologi kuantitatif, usahakan rumusan masalahnya itu jelas. Ya, jelas. Kuantitatif pertanyaannya bukan dia bertanya, tapi dia bilang seberapa besar pengaruh X ke Y. Seberapa besar X ke Y. Jadi itu pertanyaannya. Lalu metodologinya adalah tujuan khusus penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Ya, ini bab 4 ini. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya adalah tulisan, lalu judul penelitian. Nah, ini tak. Menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih. Jadi, judul penelitian kuantitatif itu boleh dua variabel bebas, satu variabel terikat. Menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih, baik membedakan pengaruh atau menghubungkan keterkaitan. Rumusan masalah biasanya dalam ketentuan bentuk kalimat. Bentuk kalimat tanya. Menanyakan tidaknya perbedaan atau hubungan antara variabel atau lebih. Belum mengarah atau belum mengacu ke teori. Disarankan agar sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Nah, ini hipotesis.
hipotesis, dua bentuk hipotesis. Satu, hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang dipilih. Jadi itu. Hipotesis yang dua adalah statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematika. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan tanpa kata diduga, sudah mengarah banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan perumusan masalah. Jadi hipotesis itu mengarah kepada yaitu ada tidaknya hubungan tersebut. Ya, contoh penelitian ini adalah contoh-contoh penelitian kuantitatif. Jadi Bapak Ibu sudah tahu tadi di mana letak namanya perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu sedikit berbeda. Kalau dia pakai memang betul-betul kuantitatif, maka harus usahakan